Jadi ini lewat di timeline gua ya. Gua nggak tahu ini orang yang posting bukan pelaku ya. Intinya ada gambar ini guys. Jadi gua nggak tahu nih lokasinya di mana ya. Apakah Surabaya atau di Jogja? Tapi ada stiker-stiker semacam ini sekarang guys. Team Love Still High itu ada AK-47 itu buat apa ya sebenarnya guys ya? Team Love dengan AK-47 sangat matching sekali by the way. Terus di bawahnya ada stiker Thanks God I'm not Passion Dream Fans. Oke. Dream Scam. Oh mak. Ini ngapain sih? Ini ngapain sih guys? Gini-gini guys. Ada aja orang kayak begini. Kalau misalnya kayak klub bola Liverpool MU nggak apa-apa. Ini mereka masih satu manajemen woi. Nah itu dia. Ya gue tahu guys. Emang di era tim-timan ini tuh persaingan pasti ada gitu ya. Pasti ada guys. Tapi kalau ngomongin persaingan, menurut gua wajar ada beef gitu ya. Beef itu dalam artian ya kayak semacam ada lu panas-panas gitu dengan tim lain gitu, atau lu ngerasa tim lu lebih jago. Ya sama seperti kayak lu dukung tim bola lah gitu istilahnya kan. Tapi ini rada gimana gitu gua ngelihatnya guys. Rada gak cocok aja menurut gua yang hal-hal beginian ada di ranah dunia idol sih menurut gua. Maksudnya tuh lu oke gitu, lu boleh, lu bisa aja nggak suka dengan tim lain, itu menurut gue wajar banget, dan lu suka dengan satu tim tertentu itu biasa. Tapi dengan lu bikin stiker-stiker begini yang entah kenapa kesannya sangat barbar sekali, sangat kasar sekali. Kalau kita lihat kan di sini kan terlihat seperti ini dari tim fans Team Love. Kita nggak bisa generalisir ini adalah semua Team Love begini ya, enggak. Ini menurut gua ada oknum gitu guys. Ada oknum-oknum yang begini. Lu bayangin, lu bikin stiker begini, bahkan lu brandingan Team Love yang sangat lovely, sangat bukan kalem juga sih, sangat penuh cinta, saling menyayangi, saling merangkul satu sama lain. Ini bahkan lu kasih logo AK-47 gitu guys. Sangat berseberangan sekali dengan kaidah-kaidah dan filosofi dari Team Love itu sendiri ya. Love masih bergelut dengan fansnya ya, vandal gitu. Nama akunnya apa bang? Kayak stiker bola gak sih itu? Iya, gue ngelihatnya sih ini memang kayak kultur bola itu dimasukkan dalam sini guys. Dan kita tahu sebenarnya memang ada beberapa oknum yang suka memasukkan kultur-kultur dalam dunia sepak bola di dunia peridolan ini. Gua sendiri juga salah satu orang yang suka pakai istilah ataupun pakai analogi dalam dunia sepak bola di ngidol ini. Analogi doang, tapi enggak dalam tindakan-tindakan yang kayak gini guys. Gua kan selalu kayak analogi seperti istilah-istilah sepak bola gue pakai lah intinya, tapi enggak yang kayak gini gitu guys. Ini beneran lu kayak mana lu support tim bola tapi lu bawa ke dalam ranah ngidol gitu guys. Tim bola itu kan lu berperang dengan tim lain, lu musuhan sama tim lain gitu guys. Ini memang tim lain juga, tapi kan masih satu manajemen gitu guys. Tim Love, Dream, Passion ini kan satu manajemen gitu guys. Yang beda kan hanya timnya, yang beda hanya konsepnya. Tapi kan secara overall kan semuanya masih member JKT. Sekarang ada ultrasnya loh ya. Nah iya, maksud gua ya gimana ya? Ya gue bisa bilang ini rada kurang aja gitu loh lu ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Selain bikin tiangnya jelek, juga lu bikin aura persaingan di JKT ini tuh jadi kayak gimana gitu. Ya gue tahu ada orang yang suka apa ya, aura-aura persaingan ini tuh semakin panas, gue tahu gitu. Tapi kayak gini ya gimana ya gitu ya. Kayak lu beneran kayak sebenci itu gitu guys. Gue bisa paham ada orang yang banter-banteran. Kalau misalkan nih kayak kemarin tuh tim Dream nyanyi nyanyi Hanya Lihat ke Depan, ada fancamnya kan. Terus orang-orang pada muji-muji gitu guys, pada muji-muji open mic, yang mana gue sendiri gue belum lihat banget gitu apakah open mic atau gimana. Tapi itu kan dipuji terus. Ada juga orang-orang jadi yang ngebanter kayak tim lain mana bisa gini gitu-gitu kan. Begitu juga sebaliknya sebenarnya guys ya. Kalau misalkan ada keunggulan dari tim lain juga mereka ngebantar juga dengan hal yang serupa gitu. Misalnya performnya lebih inilah bla 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 gitulah guys ya kan. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi coba kita lihat nih orang-orang yang ada di sini. Cringe jatuhnya. Copot mas, jangan buat aku marah. Kalau nggak mau Surabaya banjir darah. Wup.
Apa ini? Ada orang yang nyamperin langsung guys. Nyampah to ae esokmu nggak gelem ngeresiki blok. Nih, gua nggak bisa bahasa Jawa guys, jadi gua nggak tahu nada gimana guys. Tapi ini apakah ini jatuhnya vandalisme guys? Coba kita lihat artinya ya. Gua tuh bisa ngetik yang lebih jahat buat Osilo, tapi nggak gua lakuin karena gua masih ngargain semua member. Pada tahu kan kalau ejekan Akatubir berkedok bercanda di sosmed tuh bisa bikin member kena mental, kurang-kurangin deh. Ini kayak template deh. Ya kan template kan, tuh kan template udah tahu gua. Bro think there's some beef among them just like Man United, Liverpool, Arsenal where it's actually Fulham, West Ham, Crystal Palace. Cuaks! Nah, ini yang gue maksud, guys. Si bro ini beneran nih ya, kalau gue artikan ya. Si bro ini beneran berpikir semacam ada masalah di antara tim itu sendiri, guys. Padahal nggak ada gitu, guys. Nggak ada beef apa-apa di antara tim Love, Dream, Passion, nggak ada. Mereka masih saling menyayangi. Di Percin juga mereka bersatu kembali gitu loh. Makanya Percin setlist GG guys, setlist pemersatu ya. Setlist pemersatu guys. Walaupun lagi di era dimana member-member dipisah-pisahkan, tapi di Percin lah mereka semua bersatu guys ya. W Percin guys ya. Kok sangat menggambarkan tim Love. Sumpah Bang Indi biru-biru saingannya tim Dream bukan Viking atau Man City. Iya kan? Sangat menggambarkan tim Love sekali guys. Member tim Love, fans Team Love. Damn, Rider kayak ini guys. Ice Cube bro. Iya anjing Rider aja. Rider ya, Ice Cube ini waktu masih muda bagaimana guys? Udahan bang main puris-purisannya. Iya, gue rasa ini too much sih. Kalau lu bikin panas antar tim ya menurut gue ya. Ini lucu nih, sesama fans JKT serasa rival Viking sama The Jack. English is my dream, English is my passion. Ini siapapun yang pasang stiker dasar sampah. Ini public space. JKT itu hanya nyewa tempat, bukan jadikan tempat itu jadi sampah. Bener banget lagi guys. Ini public space guys ya. Ini public space guys. Itu yang gue bilang kan. Dengan lu tepel-tepel gini bikin jelek juga sih. Bro, Anda itu lagi ngidol, bukan ribun. Tahu tempat lah, jangan kampungan. Ini gue setuju sih guys. Gue ngerasa memang ada beberapa orang itu yang mencoba bawa kultur-kultur lain ke dalam dunia ngidol ini guys. Bukannya nggak boleh, tapi gue rasa kita bisa pilih dan pilih gitu guys. Kultur-kultur apa yang sekiranya itu cocok dan ya layak lah gitu dengan dunia ngidol ini guys. Kalau kita ngomongin ada yang larang nggak? Ya nggak ada gitu guys. Ya kan, pasti kalau orang yang masang ini pasti bakal ngomong ya, emang ada yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang sih memang. Tapi kan ya rasanya lu bisa pilih dan pilih gitu loh. Gue sendiri nggak yang harus lu ngikut di Jepang sana gitu ngidolnya, kan nggak harus ya. Sedangkan di sini aja, contoh aja misalnya guys ya, di sini aja kita banyak pakai Chen yang Chen Chika Idol kita pakai di JKT. Sementara kalau di AKB-nya sendiri aja Chen Chika Idol itu jarang dipakai. Yang dipakai kan standar mix doang ya kan. Tapi kan itu kan pernah terjadi perdebatan guys. Terus ujung-ujungnya adalah lah emang yang ngelarang siapa gitu ya kan, yang ngelarang siapa. Jadi seakan ada pergeseran kultur yang dimana kalaupun tidak dilakukan di Jepang bukan berarti tidak boleh dilakukan di JKT. Tapi dalam hal ini, kalau misalkan yang kita omongin adalah Chen, itu kan masih dalam dunia ngidol ya, dalam dunia ngidol gitu guys. Dan ya lo mau bawa Chen Chika Idol ke JKT memang tak ada larangannya gitu. Dan sebenarnya pun juga tidak out of topic gitu istilahnya guys ya. Nah kalau ini kan lu kayak ya oke, kalau ditanya ada yang ngelarang ya nggak ada. Tapi kan ini beneran kultur yang lu kultur kayak pemain apa supporter bola gitu guys. Dan ini menurut gua rada kurang cocok dengan dunia ngidol aja sih gitu guys. Lu bikin panas-panas kayak gini sebenarnya JKT sendiri kan adem-adem ayam aja. Adem ayam aja di dalamnya. Ini mah fans-fansnya aja nih yang begini-gini nih. Selain bikin merusak tiangnya juga ya, ini kan public space gitu guys. Bukan area JKT ini guys gitu. JKT cuma nyewa tempat aja bener ini. Ini agak kurang, makanya agak kurang cocok aja. Udah gitu ngapain lu pakai AK-47 gitu guys. Jangan-jangan memang beneran ini anjing memang beneran dari Mamat Gunshop ini guys. Fiona ini pakai AK, lu bayangin.
Vioni, Trisha tuh yang kalian lihat itu, gila loh. Pakai AK mainnya guys. Padahal guys kalau kita lihat ya, kalau ngomongin senjata nih, kayaknya yang cocok pakai AK itu justru Team Dream kan. Team Dream tuh pakai AK-47 kayaknya cocok gitu guys. Kalau Team Love sama Team Passion cocoknya pakai senjata apa guys? Kalau Team Love sih gue ngelihatnya kayaknya senjatanya yang mungkin lucu, nggak sakit gitu guys, nggak yang pedih gitu loh. Kalau yang Team Passion di bayangan gue senjatanya yang mungkin nggak yang recoilnya nggak tinggi tapi presisi gitu guys. Ah pakai SG putar. Lily pakai SG putar anjing. Tim Love pakai tongkat sihir Sailor Moon. Intinya tindakan tempel-tempel stiker atau tindakan gambar-gambar di dinding itu udah ranah merusak. Betul, setuju. Ini kan jatuhnya merusak guys ya. Merusak ini guys. Trisha full cash bang, curang. Tim Love pakai Vandal Glitch Pop. Tapi Vandal Glitch Pop berisik. Berisik itu ini ya bunyi yang kurang suka gua. Nih tapi lihat nih, jangan terlalu diultras-ultraskan mas. Ingat umur kayak orang norak aja. Kan ya ini jatuhnya udah vandalisme ya. Jangan samain kayak Viking the Jack. Wes gede kok senang vandalisme. Semoga udah diramain gak ada begini lagi ya bang. Walaupun begitu gue tetap yakin guys, pasti akan yang begini akan terus ada gitu guys. Kita tidak tahu siapa, yang jelas ada oknum-oknum beginilah. Apa coba? Apa coba? Ya itulah intinya. Buat gue sih agak kurang cocok aja ya kalau kultur-kultur begini masuk ke dalam ranah ngidol. Bukannya kita nggak boleh gitu masukin, yang nggak ada larangan juga. Cuman yang kayak gini agak kurang cocok aja sih. Lu masih oke kalau misalkan lu ngelarang orang bawa Chen Chika Idol ke sini nabrak Chen gitu. Ya mungkin itu kultur idol juga gitu ya kan, yang mungkin asing buat JKT. Tapi yang ini kultur bola yang sama sekali menurut gua nggak cocok di ranah ngidol gitu guys. Kecuali emang JKT ada pesaing nyata gitu, ada grup satu lagi di luar JKT yang memang setara ataupun yang bahkan mungkin bisa meruntuhkan dinasti JKT di negara ini, mungkin cocok gitu. Tapi kalau cuman tim-timan rasanya too much aja sih begini-beginian. Lu ngapain bikin ginian? Dan ini juga nggak bikin para membernya menurut gue ya, nggak bikin para membernya berantem juga sih. Kalau memang tujuannya pengen bikin panas ya, membernya nggak bakal bikin berantem sih menurut gue. Makanya orang-orang mungkin berpikir yang kayak dibilang JTS tadi, bro berpikir ini bakal ada semacam beef antara Man United, Liverpool, Arsenal. Padahal sebenarnya di dalamnya nggak ada apa-apa gitu. Malah sebenarnya Fulham, West Ham, Crystal Palace. Bro, stop disrespect Crystal Palace bro. Karir mode gua tuh tunggu SBY48. Nah, gimana pendapat kalian terhadap ini guys?